jangan lupa untuk lensa kameranya juga kita ambil. Ya, selanjutnya kita bisa melepaskan sisa lem di bagian frame tengah di Samsung A51 ini. Nah, saya di sini menggunakan bantuan hot gun untuk bisa melepaskan sisa lem dari Samsung A51-nya. Nah, di sini juga warna dari casing belakangnya juga ikut terbawa, jadi itu agak susah. Jadi saya bisa mencongkel atau membuka frame bagian tengah di Samsung A51. Kalau misalkan ini tidak ada, kita bisa menggunakan alat bantu lainnya yang bisa kita cari di rumah. Karena ini teksturnya itu dia lebih soft atau lebih lunak ya, karena tidak merusak bagian casing belakangnya. Kemudian kita bersihkan juga dari sisa debu. Nah, di sini adalah bagian dari Samsung A51. Kita pertama lepaskan dulu fleksibel baterainya. Coba kita pasangkan kembali. Kemudian, nah di sini adalah tempat dari fleksibel LCD-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuka LCD di Samsung A51. Sama, saya di sini juga menggunakan bantuan bekas tempered glass ya. Kemudian juga menggunakan bantuan cairan thinner untuk bisa melepaskan lem dari frame LCD-nya. Oke, kita terus sedikit demi sedikit karena ini tidak bisa kita langsung lepas ya. Untuk Samsung tipe A51 ini kalau tidak salah di bagian tengahnya itu ada lemnya juga, kayak semacam double tip. Jadi tidak hanya di sampingnya juga, di bagian tengah juga ada lem. Jadi untuk membuka LCD di Samsung A51 ini perlu kesabaran ya, tidak bisa langsung membuka dari sampingnya saja. Terus juga kita di sini juga mesti terus menggunakan bantuan cairan thinner agar bisa
melepaskan lem di Samsung A51. Kemudian saya juga menggunakan bantuan hotgun untuk bisa melelehkan lem di bagian frame LCD nya, karena untuk pergantian pertama ini lem dari layar dari Samsung ini lumayan kuat. Nah, dia panelnya itu AMOLED, jadi otomatis lemnya itu benar-benar keras ya, jadi kita perlu kesabaran ekstra. Kemudian kita terus mencari celah agar bisa membuka lem di frame LCD nya. Ya, setelah LCD terlepas dari frame-nya, nah ini adalah LCD dari Samsung A51. Ya, benar saja, untuk tipe Samsung A51 ini di bagian tengahnya itu ada semacam double tip. Ini yang membuat kita agak sedikit susah untuk membukanya. Kemudian ini adalah perbandingan dari LCD yang lama dan LCD yang baru. Kalau misalkan yang AMOLED itu dia bisa tembus ya untuk bagian fingerprintnya, karena dia bisa fingerprint layar. Nah, terus untuk kemudian dari LCD yang biasa itu dia tidak tembus untuk fingerprint layarnya. Oke, langkah selanjutnya kita bisa mencoba fungsi dari LCD yang barunya. Jadi sebelum melakukan pemasangan lem dan melepaskan segel di LCD yang baru, kita wajib untuk mencoba fungsi dari LCD yang barunya. Nah, caranya seperti ini. Kemudian kita pasangkan fleksibel LCD nya ke konektor LCD. Nah, ini untuk fleksibelnya itu ada di bawah. Kemudian lanjut kita pasangkan fleksibel baterainya. Kemudian kita nyalakan handphonenya. Untuk menyalakan handphonenya saya menggunakan bantuan pinset untuk menyalakan handphonenya, karena untuk tipe ini fleksibel powernya itu sudah terpasang di bagian frame tengahnya. Nah, caranya itu seperti ini, kita tempelkan di bagian konektor 1 dan 2 dan 3 ya, sorry. Nah, itu handphonenya itu akan langsung menyala. Jadi kita tanpa harus memasangkan bagian belakang, penutup bagian belakangnya, cukup kita tempelkan dua sisi pinset itu kita langsung nyala handphonenya. Ini adalah
terputus ya, karena nanti itu bisa berpengaruh pada kerapatan LCD. Jadi kalau misalkan ada lem yang terputus itu kadang ada cahaya yang keluar atau ada cahaya yang bocor ya. Kemudian di bagian sisi depan kameranya itu jangan terlalu banyak karena bisa menutup bagian kameranya. Jadi kita kasih sedikit bagian untuk di bagian kamera. Kalau terlalu banyak itu kadang ketika kita memasang LCD itu lemnya bisa melebar ke bagian kamera. Oke, lem sudah terpasang. Langkah selanjutnya kita bisa memasangkan LCD dengan catatan segel bagian LCD-nya itu sudah terlepas. Nah, ini cara pemasangan LCD-nya. Kita bisa rekatkan LCD ke bagian frame LCD-nya dan pastikan posisinya presisi, baik dari bagian bawah, atas, kanan dan kirinya. Nah, kita coba cek bagian atasnya untuk dari sisi pojok kanan kirinya itu pas atau tidak, dan posisi kameranya itu lurus atau tidak ya. Jadi kita benar-benar harus presisi untuk memasang LCD. Setelah itu kita pasangkan juga fleksibel dari LCD-nya. Jangan lupa ini, nanti kalau lupa itu bisa batal. Kemudian fleksibel baterai, dan pastikan semua fleksibel yang ada di handphone kita itu semuanya benar-benar sudah terpasang ya. Jadi biar tidak kerja dua kali bongkar pasangnya. Karena itu paling nyesek banget kalau misalkan kita sudah selesai, semuanya sudah terlem, tiba-tiba ada fleksibel yang belum terpasang. Setelah itu kita rekatkan LCD-nya dengan menggunakan bantuan karet gelang, dan disarankan untuk tidak terlalu erat ya. Jangan terlalu erat untuk memasangkan karet di bagian LCD, karena itu bisa berpengaruh pada LCD-nya. Jadi hanya sekedar kita biar posisinya itu sama, biar tidak bergerak ya posisinya. Jadi jangan terlalu erat untuk memasang karetnya. Oke, kita bisa fokus ke penutup bagian belakangnya. Kita bersihkan lagi dengan menggunakan bantuan cairan thinner, kita membersihkan sisa lem dan debunya, karena nanti saya bakal memasangkan penutup baterai yang barunya. Dan jangan lupa untuk bagian penutup lensa kameranya juga kita bersihkan dari sisa lem dan debu, karena nanti ketika kita memasang itu sudah bersih ya, jadi kita tidak perlu membersihkan ulang kembali. Nah, contohnya seperti ini, ada sisa lem dari bekas penutup belakang yang lamanya, jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu. Dan pastikan kembali untuk bagian lensa ini benar-benar bersih ya dari sisa debu dan lem, karena ini berpengaruh pada tingkat presisi ketika kita memasang penutup bagian belakangnya. Jadi kita harus benar-benar membersihkan sisa lemnya. Nah, sebelum melakukan pemasangan penutup bagian belakang, yang pertama kita pasangkan dulu lensa pada
frame bagian belakang di Samsung A51. Caranya seperti ini, kita kasihkan lem sedikit saja di bagian frame tengahnya. Ini tempat lensa kameranya ya, jadi kita kasihkan sedikit saja. Nah, kita pasangkan lensa kameranya. Setelah lensa kamera terpasang, kita siapkan untuk penutup bagian belakangnya. Ini saya sudah siapkan ya. Untuk warna juga konsumennya minta diganti untuk jadi warna hijau toska seperti ini. Dan ini adalah casing yang lamanya, itu warna putih dan semuanya juga sudah mulai terkelupas ya. Jadi kita akan pasang casing belakang yang barunya di Samsung A51 ini, dan pastikan posisinya juga sudah pas, karena di sini saya bukan menggunakan bagian penutup yang original. Jadi pastikan kembali sebelum melakukan pemasangan lem. Jika sudah dirasa pas, lanjut kita pasangkan ke bagian Samsung A51. Untuk itu kita lepaskan dulu untuk karetnya, kemudian kita pasang frame bagian tengahnya. Ini ada sedikit kotoran ya, jadi kita bersihkan dulu untuk lensanya. Untuk lensa kamera ini harus benar-benar bersih ya, baik luar maupun dalam, karena ini berpengaruh untuk foto dan videonya agar ketika merekam atau memfoto itu jernih. Dan pastikan kembali untuk kebersihan bagian bagian kameranya, kita bersihkan juga. Dan pastikan kembali untuk semua fleksibelnya sudah terpasang, baik fleksibel dari LCD, baterai, kemudian pengecasan, kemudian kabel antena itu sudah terpasang semua. Lanjut kita pasang frame bagian tengahnya, dan disarankan untuk lebih hati-hati ketika kita menekan ke bagian depan LCD-nya. Jangan terlalu ke tengah, kita posisikan tangan kita di bagian samping frame LCD, karena itu lebih kuat posisinya. Nah, di sini saya punya pengalaman pahit ya, ketika memasang penutup bagian belakang saya terlalu ke tengah menekan bagian LCD-nya, LCD-nya itu pecah bagian dalamnya. Oke, setelah itu kita pasangkan semua baut penutup bagian belakangnya. Selanjutnya kita bisa pasangkan lem pada bagian belakang Samsung A51. Nah, ini kita pasangkan dulu di bagian frame bagian tengahnya, kita pasangkan lem. Untuk pemasangan lem di sini sama halnya ketika kita memasangkan lem di bagian LCD, itu jangan ada yang terputus ya, agar nanti casing bagian belakangnya itu bisa merekat dengan sempurna. Untuk bagian antena sinyal yang warna kuning itu jangan sampai kena, itu berpengaruh pada sinyal. Jadi kita bisa pasangkan di bagian tepi atau sisinya saja. Untuk bagian lensa kameranya juga, penutup lensanya juga kita pasangkan lem, karena di sini agar debu tidak masuk ke dalam lensa kameranya.
Dan tambahkan lagi sedikit lem di bagian casing belakangnya seperti ini, agar nanti lemnya itu bisa merekat dengan sempurna dan hasilnya juga menjadi lebih presisi lagi ya. Pasangkan sedikit di bagian bawah dan atasnya. Oke, semua lem sudah terpasang. Langkah selanjutnya kita bisa tempelkan casing bagian belakang dari Samsung A51 nya. Kita pasangkan seperti ini. Kalau ada lem yang lebih kita bisa langsung bersihkan dengan menggunakan bantuan kain seperti ini. Nah, kita sambil menekan casingnya ya, supaya bisa melekat, dan pastikan kembali untuk LCD nya juga sudah presisi. Setelah itu kita pasangkan kembali karet gelangnya untuk merekatkan LCD dan casing bagian belakangnya. Dan disarankan juga untuk tidak terlalu erat untuk pemasangan karet gelangnya. Setelah semua karet gelang terpasang, kita bisa diamkan terlebih dahulu kisaran waktu 1 atau setengah jam ya, agar bisa lemnya itu bisa merekat dengan sempurna. Oke, setelah menunggu kisaran waktu kurang lebih setengah jam ya, kita bisa lepaskan semua karetnya. Dan langkah selanjutnya kita bisa pasangkan juga tempat SIM-nya. Nah, ini kita lepaskan semua karetnya, kemudian kita bisa lepaskan juga plastik dari LCD yang baru. Setelah itu kita bersihkan sisa lem yang melebar ya dari frame LCD-nya menggunakan bantuan kain seperti ini, karena itu lebih mudah dan lebih safety lagi ya, ketimbang kita menggunakan alat yang keras. Jadi kita bisa menggunakan kain seperti ini untuk membersihkan sisa lebihan lem dari frame LCD-nya. Caranya seperti ini. Lanjut ke bagian casing belakangnya. Untuk pada bagian lensa kameranya juga kita bersihkan dari sisa lem yang melebar. Nah, kita bersihkan sampai benar-benar bersih, agar nanti terlihat lebih lebih presisi, lebih sempurna lah. Dan hasilnya juga lumayan kinclong untuk pergantian dari casing belakang Samsung A51. Dan ini adalah hasil dari pergantian LCD dan casing belakang Samsung A51. Casing belakangnya sudah diganti dan LCD nya sama juga sudah diganti. Untuk tingkat kerapatannya juga cukup memuaskan, tidak ada cahaya yang keluar atau cahaya yang bocor. Setelah itu kita bisa lakukan finishing atau melakukan pembersihan dari noda-noda sidik jari waktu pemasangan ya. Oke, proses pembersihan sudah selesai dan kita coba nyalakan handphonenya untuk penggantian LCD dan casing belakang di Samsung A51 ini. Hasilnya cukup memuaskan, cukup clean, cukup rapi dan presisi. Nah, di sini saya akan mencoba fungsi dari LCD yang barunya.
Oke, coba kita buka dulu polanya, kita tunggu sebentar. Ya, kita akan mencoba fungsi dari LCD yang baru. Kita coba geser kanan kiri, kemudian tombol bawahnya. Oke, berfungsi. Atas bawah juga sama normal. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bantu subscribe channel Sumber GTV agar bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.